Ya pemirsa, media sosial memang sudah menjadi bagian kita sehari-hari. Tetapi selayaknya hidup bersosial di dunia nyata, dunia media sosial juga memiliki etika serta aturan penting yang harus diketahui semua penggunanya. Sosial media bisa menjadi wadah untuk melakukan banyak hal, mulai dari beropini, berkreasi, hingga mencari jati diri. Akan tetapi ada batasan dan aturan yang harus ditaati, agar dapat bersosial media dengan nyaman dan aman. Salah satu caranya adalah dengan memilih konten-konten yang ingin diakses di media sosial, terutama bagi anak-anak. Hal lain yang harus diperhatikan adalah para pengguna media sosial harus selalu berhati-hati dalam menyebar konten di sosial media, baik unggahan yang bersifat pribadi maupun mengunggah ulang konten orang lain, karena bisa jadi hal tersebut dapat disalahgunakan. Menggunakan media sosial dengan bijak bisa memberi dampak positif, seperti saling membantu mereka yang membutuhkan, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana banyak orang yang ekonominya terdampak, hingga mengawal tindak kejahatan yang viral di sosial media, hingga bisa ditangani dengan baik oleh pihak berwenang. Namun hal lain yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah membatasi penggunaan sosial media, karena jika seseorang menghabiskan waktunya terlalu banyak untuk bermain sosial media, maka bisa berdampak buruk baik bagi kesehatan tubuh maupun kesehatan mental. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya masyarakat bijak menggunakan sosial media, kami telah terhubung dengan Bapak Firman Kurniawan, selaku pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia. Selamat siang, Pak Firman, apa kabar? Selamat siang Mbak Prislia, kabar baik. Kabar baik, Terima salam kasih. sehat Pak Firman. Ini yang menarik Pak Iya, Firman, penggunaan media sosial yang semakin masif. Apalagi ini dampak pandemi ya Pak Firman ya, ini masyarakat seluruh betul. sektor bahkan didorong untuk memanfaatkan dunia digitalisasi. Nah, kalau boleh dijelaskan kepada kami saat ini, sebenarnya seperti apa sih pergerakan, kemudian pola komunikasi melalui media sosial saat ini, seperti apa peran media sosial di tengah masyarakat? Ya, pertama kalau dihitung dari jumlah per Januari 2021 tahun lalu, jumlah pengguna media sosial kita mencapai 170 juta, sehingga tidak heran kalau tahun ini sudah mencapai 180 jutaan, lebih dari 70% masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai medium komunikasinya, sehingga rutinitas-rutinitas, aktivitas-aktivitas komunikasi yang semula menggunakan komunikasi tatap muka atau modus-modus yang lain itu beralih ke media sosial. Nah, uniknya dari media sosial, dia terhubung dengan pengguna lain, sehingga ketika muncul sebuah isu, itu akan menjadi pemahaman yang terakumulasi pada pengguna-pengguna lain. Nah, ini menyebabkan sebuah isu menjadi penting, menjadi layak untuk dibicarakan ketika terdapat jaringan pengguna yang dalam jumlah banyak membicarakannya. Nah, ini salah satu kekuatan dari media sosial, seperti itu, Mbak. Baik, ini akhirnya membuka lebih luas jaringan komunikasi dan informasi begitu ya. Satu informasi ini bisa diketahui banyak orang. Nah, dari hal ini Betul. kan kemudian Pak Firman ada kemudian kekhawatiran, kemudian ancaman yang juga kita lihat nyata begitu di media sosial. Yang paling utama adalah penyebaran informasi yang hoax begitu, informasi yang tidak benar. Dan Ya. ini kemudian kan akhirnya menjadi bola liar begitu ya bagi masyarakat. Untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih media yang benar-benar terpercaya untuk mendapatkan informasi atau melakukan komunikasi. Nah, seperti apa polanya saat ini Pak Firman? Bagaimana juga kita menghadapi adanya sebaran informasi hoax tersebut? Ya, tadi ketika masyarakat mengalihkan modus komunikasinya dari komunikasi tatap muka atau bentuk yang lain ke media sosial, sehingga informasi-informasi yang benar ataupun yang salah terakumulasi di dalam jejaring, sehingga menjadi pemahaman bersama. Nah, ketika yang terakumulasi adalah informasi yang benar, katakanlah dalam konteks pandemi ini, bahwa misalnya vaksinasi itu diperlukan, vaksinasi dapat mencegah terjadinya penularan di gelombang ketiga dan sebagainya,
dan itu menjadi gerakan yang masif, maka di situ pola dari pemanfaatan media sosial mendapatkan momentum bermanfaatnya. Tapi ketika yang tersebar adalah hoax, kabar yang misinformasi dan disinformasi, dan celakanya itu diterima oleh masyarakat dalam jumlah banyak, itu akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, para ahli menyebut akhirnya ketika sebuah kebenaran tidak jelas ujung pangkalnya, tidak jelas finalnya ada di mana, kita ada di suatu situasi yang disebut dengan era post-truth, di mana kebenaran menjadi tidak ada pegangannya. Nah, ini pola komunikasi yang semacam ini menjadi merepotkan. Kita akhirnya mengacu pada medium yang apa untuk memperoleh kebenaran dari sebuah informasi. Seperti itu, Mbak. Baik, itu dia tadi yang dikhawatirkan juga jangan sampai ketika kita sebagai pengguna media sosial ini menyebarkan kembali ya Pak ya berita hoax atau berita-berita yang tidak benar begitu. Bagaimana kemudian kita harus menyikapi jangan sampai kita juga ikut menyebarkan berita hoax ini semakin luas gitu Pak Firman? Ya, paling tidak kita harus mempunyai ruang dan pengetahuan bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial, media digital itu telah terverifikasi. Kalau di era media konvensional ada quality control yang mulai rapat redaksi, kemudian ada tim editor yang memeriksa keabsahan sebuah informasi, maka ketika kita masuk ke era komunikasi media sosial, itu semua hilang. Semua orang berhak mempunyai akun dengan Rp0 atau gratis, yang kemudian mempunyai keleluasaan untuk memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi informasi. Akibatnya kadang-kadang produksi dan distribusi informasinya tidak memenuhi kaidah validitas data, kaidah keharusan untuk mendistribusi informasi yang absah, kemudian juga kaidah pemeriksaan apakah sumber data layak dipercaya, dan sebagainya. Kita hanya terpaku pada itu tadi, produksi, distribusi, dan kemudian kembali kita konsumsi informasi itu, dan kadang-kadang kita jadikan sebagai acuan kebenaran. Padahal kalau kita lihat tadi, dengan tidak adanya kaidah-kaidah dalam menyebarkan informasi, kita ada dalam keadaan ketidakpastian sebetulnya, seperti itu, Mbak. Baik, kita harus lebih bijak lagi kemudian mengelola informasi mana yang kita akses begitu ya Pak Firman ya. Nah ini yang menarik dari juga pola komunikasi di media sosial begitu, apalagi akhir-akhir ini banyak kemudian konten-konten viral yang ini ramai di tengah masyarakat. Tapi satu sisi media sosial terkadang membantu begitu, bagaimana konten viral ini akhirnya juga diakses oleh pihak berwajib, misalnya dengan kasus-kasus kejahatan, kemudian juga kalau orang sekarang membahasnya dengan no viral, no justice begitu. Nah kenapa pola seperti ini terjadi nih Pak Firman? Ya, itu mungkin salah satu keunggulan dari media sosial dengan kekuatan jejaringnya, yang kemudian jejaring itu dihuni oleh demikian banyak follower, demikian banyak pengguna, akhirnya menciptakan kekuatan untuk menekan. Jadi katakanlah aparat pemerintah atau perangkat dari negara seperti kepolisian, tentara, kejaksaan, dan sebagainya, yang mempunyai tugas melayani masyarakat. Nah, ketika tugas itu dilalaikan dan masyarakat dapat mengawasi atau dapat memperhatikan dengan berinteraksi lewat media sosial, itu akhirnya menciptakan akumulasi pengetahuan, akumulasi emosi, akumulasi tuntutan yang akhirnya menciptakan tekanan. Mau tidak mau, aparat-aparat maupun institusi yang berwenang tadi harus memeriksa apakah memang benar yang dikeluhkan masyarakat seperti itu. Apakah memang benar ada buktinya dan sebagainya. Ketika ternyata itu ada buktinya dan memang terjadi, mau tidak mau harus dilakukan pembenahan, mau tidak mau harus dilakukan perbaikan sistem layanan kepada masyarakat. Nah, ini bukan sebuah hal yang baru. Kekuatan-kekuatan society seperti K-popers, kemudian society yang lain itu mempunyai penekan bukan hanya pada urusan hiburan,
tapi juga pada urusan politik. Bagaimana Presiden Donald Trump waktu pencalonannya yang kedua pernah dikerjain oleh society kelompok hiburan, itu menunjukkan bahwa jaringan mereka ini sangat menguasai kekuatan dan bisa menyebabkan orang berpikir-pikir untuk mengabaikan informasi yang sedang tersebar. Jadi kekuatannya terletak pada jejaring dan jumlah yang memperhatikan sebuah isu tertentu. Baik, ini yang menarik bagaimana kekuatan media sosial itu tadi ya yang juga semakin kuat dan juga efeknya semakin terasa gitu di tengah masyarakat. Selain juga untuk peluang bisnis, juga tadi ya politik, hukum, banyak sektor. Nah, kita masih akan membahasnya Pak Firman usai jeda sejenak, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.